Baik anak-anak, siapkan alat tulis kalian ya. Pembelajaran hari ini Bu. kita mulai. Sudah siap ya? Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Baik, anak-anak, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membacakan doa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Silahkan nama-nama yang Ibu panggil, silahkan jawab hadir ya. Yang pertama Sulis. Hadir, Bu. Ya. Hadir. Eva. Hadir, Bu. Ya. Endah. Endah tidak ada ya. Hadir, Bu. Sudah lewat. Sahilan Anwar. Hadir, Ibu. Ya. Subandi. Subandi tidak ada ya. Sahrudin. Hadir, Bu. Ya. Berarti yang tidak ada yaitu Subandi ya. Ibu alfakan jika tidak ada. Baik anak-anak, alhamdulillah 5 peserta hadir, 1 alfa. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran pada hari ini. Yaitu kita mampu menjelaskan pengertian teks narasi yang didengar dan dibaca, mampu menemukan unsur-unsur teks narasi, cerita imajinasi yang didengar dan dibaca, mampu menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca. Begitu anak-anak. Nah, pembelajaran hari ini tentang teks narasi. Sebelumnya Ibu menjelaskan apa itu teks narasi. Sebelum Ibu jelaskan tentang teks narasi, siapa yang tahu teks narasi itu? Ayo anak-anak, siapa yang tahu apa itu teks narasi? Saya tahu, Bu. Iya Endah, silahkan. Teks narasi itu adalah teks imajinasi, Bu. Ya, benar sekali. Namun kurang lengkap, tapi tidak apa-apa. Beri tepuk tangan. Lebih tepatnya, teks narasi merupakan suatu bentuk teks yang mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian yang disusun menurut urutan peristiwa atau kejadian dan waktu dengan tujuan untuk menciptakan kesan atau pengalaman kepada pembaca. Begitu anak-anak, paham semuanya? Paham, Ibu. Setelah Paham, kita Bu. Setelah kita mengetahui pengertian teks narasi, kita lanjut ke unsur-unsur teks narasi. Nah, untuk unsur-unsur teks narasi, ada apa sajakah unsur-unsur teks narasi itu? Di sini siapa yang tahu? Saya, Bu. Izin Ada menjawab. apa saja? Iya, Suli, silahkan.
Unsur-unsurnya itu ada tema, terus ada juga tokoh, Bu. Benar. Ada lagi siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, Anwar. Silahkan. Alur, latar, sama amanat. Bener nggak, Bu? Wah, tidak Ibu sangka ternyata kalian semua sudah mengetahuinya. Benar sekali Anwar, benar sekali Sulis. Nah, Ibu jelaskan lebih jelas ya tentang unsur-unsur teks narasi. Nah, di sini ada yang pertama tema tokoh. Tadi yang disebutkan oleh Sulis benar sekali. Tema merupakan gagasan yang menciptakan suatu cerita atau narasi. Nah, yang kedua tokoh dan perwatakan ya, anak-anak. Sebuah teks narasi pasti ada tokohnya. Tokoh inilah yang menjadi sumber cerita yang menentukan keberadaan tidak ada teks narasi lainnya. Setiap tokoh memiliki watak atau sifat berdasarkan perwatakannya. Ada 3 jenis tokoh, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang ketiga yaitu latar. Nah, di latar ini suatu teks narasi yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana yang mengalami cerita. Ketiga hal tersebut berkaitan satu sama lain. Nah, yang keempat yaitu alur. Nah, di alur ini merupakan peristiwa rangkaian dalam suatu teks narasi. Secara umum, alur teks narasi menggunakan tahap-tahap sebagai berikut. Pertama yaitu perkenalan, yaitu memperkenalkan tokoh utama. Yang kedua penampilan masalah, yaitu tokoh utama itu mulai menghadapi masalah nih. Yang ketiga yaitu klimaks, puncak gangguannya, yaitu pemecahan masalah yang merupakan tokoh utama menurun mulai gitu. Yang keempat penyelesaian nih. Jadi alur itu harus ada penyelesaiannya, yaitu konflik yang merupakan tokoh utama tersebut. Yang kelima yaitu amanat. Nah, amanat merupakan pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Sebuah teks narasi pasti mengandung amanat yang dapat dijadikan pelajaran hidup bagi pembacanya. Nah, benar sekali ya tadi yang disebutkan Anwar dan Sulis. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang menceritakan kembali isi teks narasi. Nah, di sini ada 7 poin. Poin untuk bagaimana cara menceritakan kembali isi teks narasi tersebut ya, anak-anak. Jadi, pertama yaitu inti dari cerita harus tercakap secara keseluruhan. Urutan cerita harus disajikan secara urut dan padu, tidak menghilangkan bagian penting dari dongeng, sehingga dongeng atau cerita tetap utuh. Yang keempat, yaitu penggunaan pilihan kata yang menarik dari kalimat efektif dan langkah-langkah mengingat kembali isi cerita yang dibaca sebagai berikut. Nih, yang pertama, membaca cerita dengan cermat dan teliti. Nah, kalian harus membaca ceritanya dengan cermat dan teliti ya, anak-anak. Yang kedua yaitu memahami isi cerita secara utuh dan menyeluruh. Yang kelima, memperhatikan urutan cerita serta unsur-unsur intrinsik cerita. Yang keenam, menulis kembali cerita dengan memperhatikan keutuhan dan kepaduan cerita. Pemilihan kata yang tepat serta penggunaan bahasa yang komunikatif dan menarik. Menyampaikan cerita yang telah ditulis kembali dengan bahasa yang lugas agar diimplementasikan dengan mudah oleh orang
lain. Nah, di sini juga terdapat contoh teks narasi. Bagaimana anak-anak tentang unsur-unsur dan menceritakan kembali isi cerita. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, alhamdulillah. Sekarang contoh teks narasi. Ini contoh teks narasinya. Elsa mencari kayu bakar di hutan. Ibu minta untuk Anwar membacakan contoh cerita teks narasi. Baik Bu, saya baca dulu ya Bu. Tapi Anwar Iya, belum bisa baca Ibu. Gimana Ibu? Mohon panduannya Ibu. Iya Anwar, kamu udah SMP masa belum bisa baca? Ya udah cepetan. Iya Ibu. Elsa mencari kayu bakar di hutan. Di suatu pagi yang sangat cerah, Elsa pergi mencari kayu bakar di hutan. Ia tak sendirian karena ia pergi bersama kakaknya yang sangat baik hati. Tak terasa ia telah tiba di hutan yang sangat lebat suasananya. Yang mencekam, ia mendengar suara-suara hewan yang nyaring. Namun ia takut karena itu pengalaman pertamanya untuk mencari kayu bakar di hutan. Udah Ibu, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali Anwar. Itu kamu bisa. Ayo. Ya, baik anak-anak, selanjutnya Ibu ingin kalian menceritakan kembali isi cerita yang telah Anwar baca tadi. Nah, diingat-ingat kembali ya. Tadi sudah Ibu kasih poin-poin bagaimana menceritakan kembali isi cerita. Siapa yang bisa? Bu, mau. Iya, Sulis. Suaranya kurang. Sulis. Iya, Bu. Terdengar tidak, Bu? Iya, terdengar Sulis. Silahkan. Saya mau coba ya, Bu. Maaf jika salah. Iya, Sulis. Jadi, cerita yang tadi dibacakan oleh Anwar itu ceritanya seperti ini, Bu. Elsa di suatu pagi, Elsa pergi mencari kayu bakar di hutan, membantu kakeknya bersama sang kakek yang baik hati. Terus Elsa mendengar suara-suara hewan serem, Bu. Tapi ia takut karena itu pengalaman pertamanya untuk mencari kayu bakar di hutan. Jadi Elsa merasa ketakutan, Bu. Seperti itu, Bu. Wah, Sudah, Bu. iya, benar. Iya, benar. Pinter-pinter ya kelas ini. Beri tepuk tangan semuanya. Baik anak-anak, setelah kalian menceritakan kembali isi cerita, Ibu minta kalian mencari unsur-unsur teks narasi pada cerita ini ya, yang Ibu tampilkan di PPT dengan judul cerita Elsa mencari kayu bakar. Nah, kalian tinggal mencari unsur-unsur teks narasinya. Ibu bagi kelompok menjadi dua kelompok ya. Kelompok pertama yaitu ada Sulis, Eva, dan Endah. Kelompok 2 terdiri dari Anwar, Sahrudin, karena Subandi tidak ada. Anwar dan Sahrudin berdua saja ya. Baik, Ibu beri waktu 2 menit untuk mencari unsur-unsur teks narasi mulai dari sekarang. Paham semuanya? Paham, Bu. Paham Ibu. Ibu beri 2 menit ya.
Baik anak-anak, sudah 2 menit. Sudah selesai semuanya? Setelah mengetahui unsur-unsur Ya, baik. Setelah mengetahui unsur-unsur teks narasi pada cerita Elsa mencari kayu bakar di hutan, kelompok siapa yang ingin memaparkannya? Saya, Bu. Iya, Eva, dari kelompok berapa? Saya perwakilan dari kelompok 1, Bu. Silakan Eva, bagaimana hasil kerja kelompoknya? Baik, Bu. Jadi, temanya itu adalah tentang kehidupan. Tokohnya itu Elsa, mempunyai sifat baik hati dan penakut, dan sang kakek yang mempunyai sifat baik hati. Latar tempatnya itu ada di hutan, latar waktunya itu pagi, dan latar suasananya itu seram. Alurnya itu Elsa pergi mencari kayu bakar di hutan membantu kakek bersama sang kakek yang baik hati. Lalu Elsa mendengar suara-suara hewan seram. Dia takut karena itu pengalaman pertamanya untuk mencari kayu bakar di hutan. Amanatnya, jadi orang harus baik hati, suka menolong seperti Elsa yang membantu kakeknya mencari kayu bakar. Walaupun takut, ia tetap membantu sang kakek. Begitu, Ibu. Wah, pintar sekali. Iya, Eva, benar sekali. Apa yang dikatakan perwakilan kelompok 1 sangat bagus dalam pencapaian unsur-unsur teks narasi pada cerita tersebut. Mari beri apresiasi, tepuk tangan semuanya. Baik anak-anak, sebelum Ibu cukupkan, Ibu akan memberi tugas mencari unsur-unsur teks narasi pada cerita yang akan Ibu share di grup WhatsApp. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas atau pembelajaran hari ini? Ada, Bu. Saya ingin bertanya. Iya, Sahrudin. Mau nanya apa? Tugasnya dikumpulin di mana, Bu? Ya, tugasnya dikumpulkan chat WhatsApp Ibu saja ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Bu. Terima kasih. Nggak ada, Bu. Ya, bagaimana yang lain? Ada yang ingin bertanya? Cukup, Ibu. Ya, baik. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian pelajaran hari ini dan jangan lupa belajar di rumah ya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Terima kasih, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih kembali, Ibu. Terima kasih semuanya. Boleh keluar dari Google Meet ya. Baik, Bu. baik, Bu. Izin keluar, Bu.